Hati yang peduli, yang mendengarkan seringkali lebih berharga dari pikiran cerdas yang hanya bicara. Firman-Nya akan selalu menyanggupkan kita untuk menjadi pribadi yang peduli. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian AKBP Resort Sutoyo Selasa 4 Juli 2023 tertulis di Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aina naing paluahon hosana, mangagohosado. Alai na agoan hosa alaniau do alani barita na ulii ido paluoca. Demikian firman Tuhan. Nyawa sesuatu yang penuh misteri yang mendiami diri kita. Sekalipun indera seorang manusia dalam keadaan baik dan sempurna, namun nyawa tidak dapat ia lihat, tidak dapat dipegang, diraba, atau merasakannya dalam tubuh kedagingan kita. Agak sulit untuk kita mendefinisikan apa itu nyawa. Hanya bisa kita tahu kalau ia adalah kekuatan yang menyelam dalam diri setiap manusia. Kalau ia menyelam dalam diri kita, tentu ia berasal dari luar diri kita. Kita yakini dari semula nyawa adalah pemberian Allah. Untuk itu kita boleh menggunakan Alkitab untuk memahami kekuatan kuasa nyawa yang sedang berdiam dalam tubuh kedagingan ini. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Allah yang khusus. Allah memberi hidup dan nafas kepada manusia pertama. Tuhan Allah juga menjadikan kita segambar dengannya, sehingga kita memiliki sifat Allah yang baik, tertib dan teratur, serta menghendaki terus-menerus adanya kebaikan melekat dalam diri manusia. Dalam nyawa, limpahan pemberian Allah itu, sesungguhnya Allah menghendaki sebuah pola hidup manusia berdosa tidak mencintai dirinya sendiri, melainkan berani mengorbankan diri demi hidup sesama yang baik. Dalam renungan kita hari ini, Yesus berkata, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam ucapannya ini? Begini, ketika Tuhan sedang berbicara pada waktu itu, semua orang yang ada di sekitarnya tahu tentang Allah itu ada. Mereka memahami bahwa Tuhan tinggal di tempat yang tak terhampiri mereka. Manusia mencarinya tetapi tak memahami kalau ia sedang berkarya di tengah-tengah mereka. Bahkan sampai saat ini Allah itu ada bersama dengan kita. Mereka tahu tentang Allah itu baik, namun mereka tak mampu menunjukkan sifat kebaikan Allah itu pada Allah dan terlebih lagi kepada sesamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Artinya siapa yang mempertaruhkan hidup dan nafas hidupnya, percaya pada Yesus dan rela kehilangan hidupnya dan nafas hidupnya dalam Tuhan Yesus karena percaya dan berbuat baik, ia akan menyelamatkannya. Percaya pada Tuhan Yesus dalam melakukan yang Tuhan perintahkan, yang sekalipun harus berhadapan dengan pengorbanan bahkan kematian, ia akan menemukan kehidupan yang sempurna seperti yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam ketaatan pada Bapa Surgawi. Ia setia dan taat melakukan yang Bapa perintahkan sehingga beroleh kehidupan yang kekal. Namun banyak manusia yang hanya mencintai hidupnya sendiri dan mengabaikan kehidupan yang lain. Seperti sebuah kisah pendaki gunung Everest yang bernama David Sharp. Mengalami kesulitan di atas gunung Everest dan dilihat oleh sekitar
40 pendaki lainnya. Tetapi tidak ada yang berusaha untuk membantunya. Pada akhirnya David meninggal di gunung itu karena tidak ada satu orang pun pendaki yang bersedia untuk menunda ambisinya, ambisi pribadi mereka untuk sampai kepada yang mereka tuju. Mereka tidak mau mengambil resiko untuk membantu David. Mereka mengabaikan nyawa lain demi mencapai perahian yang diakui oleh dunia. Demikian juga realita kehidupan kita saat ini, di mana dorongan pribadi kita untuk memiliki lebih banyak, menjadi lebih hebat, lebih punya segala hal, punya pengalaman lebih banyak, atau bahkan untuk melindungi diri kita sendiri, menyebabkan kita lupa dengan apa yang benar-benar yang penting dalam hidup ini. Akan tetapi bukan itu alasan Tuhan menciptakan kita. Hidup bukanlah soal apa pencapaian Anda, siapa yang Anda kenal, apa pekerjaan Anda, atau memikirkan kepentingan diri sendiri. Hidup ini adalah tentang kasih, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama, dan kerelaan berkorban untuk memperjuangkan kesegambaran kita dengan Allah. Bila kita berani mempertaruhkan nyawa karena percaya pada Tuhan Yesus dan taat melakukan semua yang Ia perintahkan, sekalipun mungkin akan kehilangan rupa-rupa kesempatan indah di tempat pekerjaan, di dalam pergaulan hidup kita dengan kekasih kita, teman kita, sahabat kita, tetapi untuk itu Tuhan Yesus menjanjikan Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Seperti Allah yang hidup kekal, maka yang mempertaruhkan nyawanya untuk Tuhan Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu yang Engkau kasihi sehingga kami memiliki kesegambaran sifat-Mu. Oleh karena itu berilah keberanian dan ketekunan bagi kami untuk menghidupi kesegambaran kami dengan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan kesukaan-Mu di dalam segala keterbatasan kami. Sanggupkan kami untuk mengasihi sesama kami dengan berani mengorbankan hidup kami, agar kami menerima upah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dengan terus melakukan kesukaan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.